Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Otto Abdullah, Siti Wulandari, Jihan Faria, dan Wida Ramadina. Kami akan menjelaskan materi tentang konsep kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksa kehendaknya terhadap orang lain, meskipun terdapat perlawanan atau penolakan. Oleh karena itu, kekuasaan menjadi komponen utama dalam menjalankan sebuah mekanisme politik. Kekuasaan dalam pandangan Max Weber didasarkan pada model soft power yang melandasi pada hukum dan kewenangan dalam mengatur sumber daya dan warga dengan melakukan represi dan dominasi sebagai proses pengendalian negara. Sehingga pada akhirnya tindakan yang dilakukan dalam kekuasaan politik bukan atas kemauan pribadi, tapi berdasarkan kemauan masyarakat. Adanya bentuk legitimasi merupakan keyakinan masyarakat terhadap kelompok atau penguasa adalah kewajaran yang patut dihormati. Pada dasarnya, kekuasaan politik adalah kemampuan kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi menjadi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan, di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat atau mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, suatu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh kekuasaan kepolisian demi menjamin pelaksanaan hukum. Kekuasaan tentu tidak begitu saja diperoleh, namun ada proses dan hal yang menunjang untuk menempatkan diri pada pemegang kekuasaan. Sumber kekuasaan itu sendiri sangatlah bermacam-macam, seperti kekayaan, sarana paksaan fisik, keahlian, kedudukan, serta agama. Kekayaan merupakan sumber kekuasaan yang dimana dapat berupa uang, emas, tanah, serta barang-barang berharga lainnya. Yang kedua, yaitu sarana paksaan fisik. Sarana paksaan fisik merupakan sumber kekuasaan yang lebih bersifat memaksa, sehingga membuat orang lain mengikuti apa yang ia kehendaki. Yang ketiga, yaitu keahlian. Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang muncul dari penilaian orang lain yang tidak dimiliki orang lain. Yang keempat yaitu kedudukan. Kedudukan merupakan sumber kekuasaan yang timbul karena adanya pengakuan sehingga secara sah dapat mempengaruhi. Kemudian yang kelima yaitu agama. Agama merupakan sumber kekuasaan yang didapat dari individu itu sendiri. Dalam pembagian kekuasaan dimaksudkan agar kita dapat membatasi kekuasaan. Pemegang kekuasaan tidak dianugerahkan hak kekuasaan tanpa batas. Karena jika itu terjadi, maka akan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam menyelenggarakan tampuk kekuasaan. Nah, itu dia presentasi kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.